Bila mana Ratu Adil itu akan hadir di atas muka bumi ini itu apabila dunia ini sudah rusak, sudah porak-poranda. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema kehadiran sang kesatria Piningit yang di dalam orang-orang tersebut mengatakan bahwa nanti kelak di kemudian hari, di masa yang akan datang setelah adanya perubahan zaman, yaitu orang bodoh itu kangku. Nah, kalau menurut dalam versi saya, yang disebut orang bodoh kangku itu, orang bodoh itu orang yang selalu itu belajar tentang keilmuan, belajar tiada henti sampai dengan akhir hayat, belajar ilmu yang bermanfaat untuk semua orang, untuk nusa dan bangsanya, memberikan suatu contoh yang lebih baik. Nah, yang disebut orang bodoh itu pada umumnya, kalau orang bodoh itu orangnya itu jujur apa adanya, tidak pernah mempunyai sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh di dalam kehidupan. Namanya saja itu orang bodoh. Memang kalau kita bicara tentang orang bodoh itu sangat sederhana dan boleh dikatakan tidak masuk akal kalau orang bodoh itu kangku. Nah, orang bodoh kangku itu bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesianya bahasa yang sederhana itu, orang yang bodoh itu akan terpakai oleh nusa dan bangsanya, terpakai oleh siapapun. Itulah yang disebut wong bodoh kangku. Nah, suatu contoh kecil di zaman terdahulu, di zaman kerasulan, para linuwih itu telah mendapatkan sebuah hasil dari spiritualnya, bahwa bisa dikatakan untuk contoh di zaman kerasulan, yaitu junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dikatakan itu Nabi Al-Umi. Nah, yang disebut Nabi Al-Umi, kalau di dalam kitab itu, Nabi yang tidak bisa membaca atau menulis. Itu boleh dikatakan itu bodoh. Itu seperti itu menurut dalam pendapat atau versi saya di batas kemampuan tentang memecahkan sebuah siloka atau sanepo. Tapi kenapa junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Nabi Al-Umi, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, tapi beliau itu diberi kemampuan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu membaca tanpa papan, membaca tanpa tulis, menulis tanpa papan. Nah, kalau menurut dalam kemampuan saya itu, dalam bahasa tersebut yang disebut menulis tanpa papan, membaca tanpa tulisan, itu artinya junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya di seluruh dunia. Itu menurut dalam versi saya. Kurang lebihnya kalau dalam bahasa orang bodoh kanggo itu diambil contoh dari
Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang telah dijadikan sebuah contoh, sebuah panutan yang perlu diikuti dari segala sesuatu perjalanannya maupun keilmuannya dan perilakunya sehari-hari. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sendiri itu mendapatkan sebuah wahyu itu ketika di usia 40 tahun ya. 40 tahun. Nah, artinya di saat waktu masih muda sampai dengan usia 40 tahun itu berarti kan tidak mengetahui tentang apa-apa. Tapi karena dengan kegigihannya, karena merasa itu bodoh, sehingga belajar dan belajar hingga mendapatkan sebuah wahyu dari Yang Maha Kuasa yang dijadikan menjadi sebuah contoh atau tuntunan atau junjungan kita yang selalu itu dipuji dan dipuja oleh umat manusia sedunia itu karena dari merasa dari bodohnya tersebut. Beda dengan halnya orang kalau sudah itu pandai atau pinter. Kalau sudah merasa dirinya itu pandai atau pinter, itu artinya sudah berhenti dalam belajar. Nah, sehingga jadi kebalikannya. Jadi itu akhirnya jadinya bodoh. Nah, itu menurut dalam versi saya tentang dalam cerita yang selalu digadang-gadang ya tentunya oleh kita semua, bahwa kelak di kemudian hari itu nanti di saat Ratu Adil atau Satria Beningit itu akan datang di atas muka bumi ini, akan membawa perubahan zaman, akan menegakkan suatu keadilan, akan mendirikan sebuah pilar. Nah, yang disebut pilar itu kalau dalam bahasa Jawa itu saka guru. Saka guru itu adalah saka yang jumlahnya hanya satu, ada di poros tengah. Kalau ibarat itu di dalam rumah, sebuah kekuatan. Nah, itu dalam cerita sedikit tentang dalam kehadirannya Sang Ratu Adil atau Satria Beningit yang kelak di kemudian hari itu akan hadir. Namun dalam kehadirannya itu, menurut dalam versi kitab-kitab tersebut yang telah dituliskan oleh para leluhur terdahulu atau para leluhur itu, bila mana Ratu Adil itu akan hadir di atas muka bumi ini itu apabila dunia ini sudah rusak, sudah porak-poranda. Nah, sedangkan hari ini itu kan ibaratnya itu kan masih dalam keadaan itu biasa saja. Ya logis, wajar, karena bencana itu kan selalu memang datang, bahkan bisa setiap tahun, bahkan sekian ratus tahun sekali itu selalu bencana itu datang, karena bencana itu tergantung cara kita itu menyebut atau menyampaikan. Nah, kalau kita itu telaah bahwa bencana itu sebetulnya itu kan bumi sedang dandan-dandan, ibarat sawah itu sedang digaru, sedang diluku. Apabila kalau sebuah sawah tidak digaru, tidak dibeluku, itu ditanami, itu tidak akan berbuah dengan buah yang baik. Nah, seperti halnya bumi tersebut, gunung meletus, banjir bandang, hujan deras, angin dan sebagainya, itu kan boleh dikatakan kalau bahasa yang sederhana, bahasa yang tidak membuat menakutkan, itu adalah bumi sedang dandan-dandan. Yang penting kita itu sebagai manusia itu selalu tidak lepas berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya di golongan kita sebagai orang Islam, akan tetapi setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini dari golongan apapun, tergantung dalam keyakinannya masing-masing. Yang penting dalam hidup itu untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kedamaian itu selalu harus ingat kepada leluhur-leluhur kita yang telah berjerih payah mengorbankan segala sesuatunya demi untuk kelangsungan kehidupan di atas muka bumi ini.
Nah, kalau kita itu selalu akan ingat kepada leluhur kita atau budaya kita, karena kita itu di dalam suku masing-masing tentunya itu mempunyai budaya sendiri-sendiri. Itu kalau budaya tersebut itu dihidupkan kembali, serasa itu hidup ini akan terasa indah, karena hidup di atas muka bumi ini itulah berwarna. Yang penting tujuannya itu memberikan suatu contoh-contoh yang teladan kepada generasi penerus. Nah, kiranya sampai di sini dulu dalam pembahasan kali ini. Apabila di dalam batas kemampuan saya, dalam versi saya, ada sebuah kesalahan atau sesuatu kekurangan di dalam bahasan tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diambil segi positifnya, buanglah jauh-jauh sisi negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.